Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menyeleksi sampel pada perusahaan manufaktur periode tahun 2016 hingga 2020 dengan menggunakan variabel kebijakan dividen. Bagi teman-teman yang ingin diskusi mengenai video ini, teman-teman bisa lanjut ke Instagram saya. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan penelitian kalian. Di video ini saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana agar teman-teman itu bisa menseleksi sampel pada perusahaan manufaktur, di mana kriterianya itu adalah yang pertama. Yang pertama ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI secara berturut-turut pada periode tahun 2016 hingga tahun 2020. Untuk kriteria yang kedua itu adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan pada periode terutama 2016 hingga tahun 2020. Nah, untuk kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Oke. Nah, kriteria yang keempat itu adalah perusahaan yang membagikan dividen pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Nah, membagikan dividen di sini karena variabel yang digunakan dalam penelitian adalah kebijakan dividen. Jadi untuk sampelnya perlu ditambahkan perusahaan yang membagikan dividen. Nah, langkahnya bagaimana? Berarti cara untuk menseleksi sampel awalannya kita harus mempunyai populasi terlebih dahulu. Jadi populasi di sini saya sudah memperoleh sebanyak 195. Nah, ini sumbernya di sini. Nanti teman-teman bisa cek di Google. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode tahun 2020, sumbernya adalah di Edley. Nah, setelah disusun tabulasi seperti ini ada sekitar 195 perusahaan. Nah, oke, dari 195 terus kita seleksi berdasarkan dengan kriteria. Jadi kriterianya yang tadi 4 kita buat seperti ini. Nah, di sini teman-teman harus menseleksi mencari laba setelah pajak itu karena ada kriterianya perusahaan mendapatkan laba. Ini dividen, ini perusahaan dividen yang membagikan dividen yang dibagikan karena ada mengenai dividen. Ini dividen yang dibagikan. Nah, teman-teman bisa melihat ini. Nah, di sini ada saya kasih kode. Ini warna merah itu adalah perusahaan yang mengalami rugi. Nah, warna biru hijau ini adalah perusahaan yang belum bergabung di BI atau belum terdaftar di BI pada periode penelitian. Misalkan di sini. Misalkan ini untuk INTP. INTP di sini untuk IPO-nya itu adalah tahun 1989. Jadi pada tahun 2016 hingga 2020 untuk NTP ini sudah terdaftar di BEI. Jadi ini tidak perlu dikasih hijau. Oke, nah ini misalkan yang hijau ini CAKK. Teman-teman bisa lihat ini untuk CAKK. CAKK itu IPO-nya di tahun 2018. Berarti karena periode penelitian itu mulai di 2016, jadi di 2016-17 itu CAKK belum terdaftar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. CAKK 2016 hingga 2017 dikasih warna hijau karena dia belum terdaftar di BI.
Nah, misalkan di sini Mark itu teman-teman bisa lihat untuk Mark itu di tahun 2017, berarti di tahun 2016 dia belum bergabung, maka saya kasih warna hijau. Oke. Nah, ini untuk yang warna biru ini perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangan. Teman-teman bisa cek, misalkan ini TDPM tahun 2020, teman-teman bisa cek melalui websitenya idx.co.id. Oke, laporan keuangan tadi adalah perusahaan TDPM. Teman-teman bisa cek untuk ini TDPM. Nah, untuk tahun 2020 periodenya tahun-tahunan kita cari. Nah, di sini kosong. Jadi untuk TDPM itu saya kasih warna biru karena dia tidak mempublikasikan laporan keuangan. Nah, ini kalau merah ini berarti dia perusahaan dia mendapatkan rugi, mengalami kerugian. Misalkan teman-teman bisa melihat untuk warna merah itu, misalkan di sini saya kasih contoh untuk SMCB di tahun 2018. SMCB di tahun 2018. Oke, teman-teman bisa melihat di laporan keuangan. Nih. Nah, di sini di bagian laba rugi. Laporan laba rugi, di sini. Untuk tahun 2018, perusahaan ini mengalami kerugian. Jadi kurung ini menandakan perusahaan itu rugi atau min. Nah, di sini berarti untuk di tahun 2018 dan di tahun 2017 itu perusahaan mengalami kerugian. Oke ya teman-teman, sudah paham? Nah, sekarang ini yang membagikan dividen. Yang kasih warna hitam ini berarti dia tidak membagikan dividen. Teman-teman bisa lihat di laporan keuangan juga. Di bagian ini laporan arus kas. Oke. Untuk tahun 2018 dan tahun 2017 di sini tidak ada perusahaan tidak membagikan dividen. Jadi saya kasih warna hitam. Oke ya, 18 17 warna hitam karena dia tidak membagikan dividen. Misalkan kalau yang di sini INTP membagikan dividen, teman-teman bisa lihat. Misalkan di sini saya kasih contoh untuk INTP tahun 2020. Di bagian laporan keuangan, nanti carinya di laporan arus kas. Oke. Nah, di bagian ini teman-teman bisa melihat ini untuk tahun 2020 ada pembagian dividen kas. Di sini ada tulisannya pembagian dividen kas itu sebesar 2.668.893. Berarti di sini perusahaan itu membagikan dividen. Begitu pula di tahun 2019 di sini juga ada membagikan dividen sebesar 2.024.677. Oke ya, sudah paham? Jadi yang saya kasih kode warna hitam ini berarti dia tidak membagikan dividen. Sedangkan yang ini yang tidak ada warna hitamnya, dia itu membagikan dividen sebesar ini. Nah, sekarang tinggal kita seleksi sampelnya. Oke, bagaimana caranya? Oke, sekarang ini saya copy dulu di bagian sini, sheet yang satunya. Ini saya kasih untuk kasih nama seleksi 1. Nah, seleksi 1 tadi berarti perusahaan yang terdaftar. Berarti kita harus mencari yang tidak terdaftar. Yang tidak terdaftar maksudnya apa? Berarti di tahun 2016 hingga tahun 2020 itu perusahaan harus ready, harus terdaftar di BI. Jadi ini misalkan untuk CAKK yang warna-warna hijau ini saya pindahkan ke bawah. Oke. Nah, ini saya pindahkan ke bawah gini. Jadi untuk warna hijau nanti, jadi yang hijau itu berarti dia yang tidak terdaftarnya berapa, nanti tinggal dihitung. Ini saya kasih tulis perusahaan yang tidak terdaftar tahun 2000.
2016 hingga 2020. Jadi yang hijau-hijau saya copy bawah, saya pindah ke bawah. Oke, ini hijau. Nanti tinggal dihitung ada jumlahnya berapa. Jadi kalau nyeleksi sampel itu harus memasukkan data semua, apa yang dijadikan sebagai sampelnya, kriterianya. Nah, setelah yang hijau saya pindah ke bawah, nanti teman-teman tinggal menghitung. Ini misalkan saya urutkan nomornya. Berarti untuk yang pertama di sini saya tulis seleksi 1, yaitu di sini yang di atas berarti perusahaan yang terdaftar di BEI 2016 hingga 2020 secara berturut-turut. Sedangkan yang bawahnya itu berarti dia yang tidak terdaftar. Yang bawah itu berarti yang tidak jadikan sebagai tidak masuk kriteria sampel. Ini ada berapa? Tinggal teman-teman tinggal di sini ditulis. Oke, berarti di sini ada 53 perusahaan itu yang tidak terdaftar di BI pada periode 2016 hingga 2020 di sini. Jadi nanti saya tulis ini adalah main 53. Nah, nanti jadi tinggal mengurangin. Nah, untuk kriteria yang kedua di sini sheet yang selanjutnya saya kasih nama kriteria yang kedua. Nah, ini yang kriteria yang pertama tadi yang sudah saya seleksi. Ini tinggal saya kopikan di seleksi yang kedua. Nah, ini tinggal diganti. Seleksi yang kedua tadi adalah perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan. Yang melaporkan keuangan. Laporan keuangan. Oke, nah di sini tadi berarti ini saya buang karena ini tadi seleksi sampel yang pertama. Jadi nanti diganti seleksi yang kedua, yaitu yang tidak melaporkan laporan keuangan, tidak melaporkan laporan keuangan. Nah, tadi warnanya apa? Tadi yang tidak melaporkan laporan keuangan itu adalah warnanya biru. Nah, di sini yang warnanya biru tinggal dipindahkan saja. Yang warnanya biru ini saya pindahkan di bawahnya sini. Jadi nanti tinggal dihitung ada berapa perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan. Sudah, yang biru sudah saya taruh bawah semua. Jadi tinggal di sini saya urutkan nomornya karena tadi sudah ada perubahan. Jadi saya urutkan nomornya. Nah, di sini jadi 138. Di sini saya urutkan ada 4 perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan. Jadi nanti di sini tinggal saya kurangi min 4, tulis min 4. Nah, sekarang ini kebalik ini. Ini min 53. Ini min 4. Oke. Nah, untuk kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Berarti mendapatkan laba. Di sini saya klik lagi, saya kasih sheet 3. Jadi sheet 3 itu adalah kriteria yang ketiga. Nah, yang kriteria kedua tinggal saya copy, masukkan di sheet 3. Nah, ini sudah saya ganti seleksi yang ketiga. Yang ketiga itu adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Nah, sedangkan di bawahnya sini berarti perusahaan yang tidak mendapatkan laba. Yang tadi yang tidak mendapatkan laba itu kan saya kasih warna merah. Ini saya hapus dulu. Nanti diganti yang atas, taruh yang di bawah. Yang ada merah ini saya pindah ke bawah. Oke, ini dipindah ke bawah.
Nah, oke teman-teman, setelah saya membuang menaruh yang warna merah tuh di bawah, taruh di bawah seperti ini. Jadi saya bisa tahu jadi ada berapa sampel sampai seleksi yang ketiga itu ada berapa perusahaan. Jadi di sini sudah bisa diketahui. Nah, ini tinggal saya urutkan nomornya. Nah, ini sudah 72 perusahaan. Nah, ini berarti perusahaan yang tidak mendapatkan laba itu ada 66 perusahaan. Jadi di sini ada 66 perusahaan. Nah, nanti di sini tinggal dikurangin aja. Nah, tadi min 4, ini min berapa tadi? Min 66. Oke, min 66. Nah, untuk kriteria yang keempat berarti saya ambil sheet lagi. Ini saya kasih nama untuk kriteria yang keempat adalah sheet keempat. Nah, sheet yang ketiga itu saya kopikan dijadikan sheet 4 di sini. Nah, ini seleksi 4 yaitu perusahaan yang membagikan dividen. Berarti yang di atas itu yang membagikan dividen, yang bawah berarti yang tidak membagikan dividen. Nah, di sini berarti tidak membagikan dividen. Oke. Nah, berarti ini dihapus dulu. Di delete. Oke. Yang hitam, warna hitam ini, nah ini warna hitam ini dipindah ke bawah. Nah, nanti jadi ada berapa sampelnya. Oke. Setelah saya pindah ke bawah, jadi yang tidak membagikan dividen saya pindah ke bawah. Jadi nanti ini tinggal sampel yang terakhir yang sudah memenuhi kriteria. Ini ada ini. Saya urutkan nomornya terlebih dahulu. Berarti total sampelnya itu hanya sebanyak 38 perusahaan. Nah, di sini yang tidak membagikan dividen secara berturut-turut itu ada 34 perusahaan. Jadi di sini tinggal dikurangin aja 34. Nah, sampel penelitiannya ada berapa? Nanti tinggal dijumlahkan. Jadi 95 ini dikurangi dengan kriterianya. Oke, sampel penelitian sudah ketemu sebanyak 38 perusahaan. Nah, total sampelnya berarti N kalikan periode N-nya ada berapa? N-nya ini ada 38. N-nya ini sampelnya ada 38. Jadi nanti 38 dikalikan dengan 3 itu jumlahnya 114. Nah, demikian teman-teman sudah saya share mengenai bagaimana cara menseleksi sampel untuk variabel penelitian kebijakan dividen. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan agar teman-teman cepat menyelesaikan penelitian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.